1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 13. Perikop tentang kasih. Apabila kita sudah mendapatkannya, saya akan membaca ayat yang pertama, saudara ayat genap, nanti bersama-sama ayat yang 13 kita baca dengan bersama-sama. Maaf sampai ayat yang ke-11 saja ya. Sampai ayat yang ke-11 yang pertama. Judulnya kasih. Sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan simbal yang gemerincing. Kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Keempat, Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri, dan tidak sombong. ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. 6. Ia tidak bersuka-cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka-cita karena kebenaran. Ia menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ayat 8. Kasih tidak berkesudahan, membuat orang lahir, bangsa orang bermimpi, bangsa orang mendengar. Sebab pengetahuan kita tidak sempurna, begitu juga nubuat kita tidak sempurna. 10. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Bersama-sama 11. Ketika aku anak-anak, aku berbicara seperti anak-anak, aku merasa seperti anak-anak, aku berpikir seperti anak-anak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dalam hidup ini ada dua wujud kasih ya saudara. Pertama menerima kasih, yang kedua memberi kasih. Dan dalam hidup ini juga ada dua dampak dari kasih. Yang pertama dikasih, dan yang kedua tidak dikasihi. Baik wujud ataupun dampak sama-sama bisa dirasakan, dan sama-sama semua yang ada di sini bisa menjadi pelakunya atau yang mengalaminya. Saudara, mari bersama-sama kita mau belajar memahami konteks dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 11 dari cara pandang yang berbeda. Saudara terkasih, dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ke 11 saya menemukan satu makna. Seperti tadi di ayat yang 11 berkata gini, ketika aku kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Saudara, dari kisah yang tadi saya sampaikan ke saudara, dari keadaan yang saya alami, satu hal saya mendapat berkat dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 11, bahwa dikatakan semua dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 ya saudara, sampai ayat yang ke lebih ininya ya, sampai ayat yang lebih benang merahnya ya, dari ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-8 saudara. Ternyata itu semua dikatakan bahwa gini, yang pertama ya, sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia, bahasa malaikat, sekalipun aku mempunyai karunia, sekalipun aku membagi-bagikan, bahkan sampai dikatakan sekalipun tubuhku terbakar gitu ya, dikatakan bahwa semuanya ternyata saudara adalah bukan apa yang kita, sebelum apa yang kita lakukan. Ternyata dari kesemuanya itu, dari konteks yang tadi ya, sebenarnya sebelum apa yang mau kita lakukan dan apa yang kita mau perbuat. Kalau lebih saya sederhanakan lagi, sebenarnya di atas segalanya adalah motivasi. Sama-sama kita katakan motivasi. Motivasi sama. Karena dikatakan gini, sekalipun aku berbicara, sekalipun orang ini mungkin ya bisa berfilsafat lah ya, bisa berkata-kata gitu ya. Sekalipun mungkin orang bilang, wah hikmatnya luar biasa ya dalam berkata-kata
kalau dengan omongannya percaya aja gitu ya. Sekalipun gitu ya, dia bisa berkata-kata dengan hebat gitu ya. Tapi dikatakan kalau maaf motivasinya apa yang dia perkatakan itu tidak memiliki motivasi karena dia mengasihi Allah, itu kok boleh dikatakan seperti gol. Contoh hal yang sangat ringan lah ya, yang mungkin seperti yang sering kali ini kita ya para pelayan Tuhan ya, kalau kita berarti khususnya saya ya para pelayan Tuhan di dalam memberikan apa kayak nasihat gitu, atau dalam memberikan bukan nasihat, motif dorongan gitu, jalan keluar gitu ya. Saudara, saya kemarin-kemarin tuh nggak ngerti ya, kalau saya mungkin ngomong sama orang gitu ya, saya cuma kalau yang saya koreksi nih ya, kalau malam, aduh saya tadi ngomong dengan ini ngomong apa ya gitu ya. Dan kalau ada kata-kata yang salah, yang Roh Kudus dengerin, tapi kamu di sini omongan kamu sombong loh, di sini omongan kamu nggak bagus, itu sebenarnya menyakiti orang loh gitu. Di omongan ini kamu tuh sebenarnya gila gitu diingetin ya. Tapi sebenarnya saudara, akhirnya saya mengalami satu pemahaman gini. Sebenarnya seharusnya di dalam kita menjalani kehidupan ya, mengawali, memasuki kehidupan, di atas segalanya sebenarnya satu yang harus kita kenakan, motivasi. Motivasi kita, motivasi itu apa ya, landasan. Jadi waktu nanti kita mau menasehati orang, waktu kita mau melakukan banyak hal untuk orang gitu ya, saya rasa kalau motivasi kita karena kita mengasihi, motivasi kita karena kita tulus, maaf ya saudara, itu presentasi kecewaannya sedikit. Dan maaf, presentasi salahnya juga sedikit. Kalau saya ya sebagai rohaniawan gitu ya, atau enggak jangan rohaniawan, sebagai pelayan Tuhan lah gitu ya, itu salahnya lebih sedikit. Karena motivasi kita itu karena kita mengasihi Allah. Tapi ini jujur ya, kadang-kadang kan motivasi kita nggak mengasihi Allah. Contohnya kita nasihatin orang, sebenarnya karena kita kesel dulu sama tuh orang, gimana sih kamu kok dinasihatin susah banget gitu ya. Biasanya dibilangnya nggak ngerti-ngerti gitu ya. Percuma deh, karena mindset kita udah salah dulu. Akhirnya di dalam kita memberikan nasihat, memberikan jalan keluar, itu udah nggak tulus lagi. Motivasinya tuh udah nggak mengasihi lagi. Boleh dibilang udah nggak berkenan lagi sama Tuhan. Karena motivasi itu motivasi yang salah. Jadi di 1 Korintus 13 ini kita diingatkan, bahkan sekalipun kita mempunyai karunia, sekalipun kita melayani Tuhan di atas mimbar ini, saudara, jujur ya hari-hari ini saya memiliki mungkin rasa ketakutan yang jauh lebih takut ya, jauh lebih takut daripada kemarin-kemarin gini. Apalagi setelah saya nonton YouTube saya, waktu itu saya pernah minta dari Beli ya, dan saya ada cuplikan di mana doa pagi. Saya takut loh saudara. Saya bingung waktu saya, sebenarnya itu doa pagi, mungkin kalau saudara dengar ya doa paginya perkataannya baik-baik aja gitu ya, perkataannya nggak ada yang menyesatkan, nggak ada sama sekali. Tapi jujur setelah saya dengar, itu menjadi bahan koreksi buat saya. Saya bilang, Bapak, sebenarnya ini nggak sih yang Bapak mau sampaikan gitu loh. Makanya saya sangat terberkati loh dengan adanya ini loh, siaran ulang yang kalau saya lihat di short gitu ya. Jujur saya takut, saya koreksi. Aduh sebenarnya ini perlu nggak sih saya sampaikan gitu. Dan saya itu menambah ketakutan saya, lebih takut lagi gitu loh. Saya bilang, Tuhan, sebenarnya memang kalau nggak memulai hari hidup ya, setiap hari dengan minta motivasi yang kudus gitu ya, motivasi karena kita mengasihi Allah, sepanjang hari ini pasti kita banyak salahnya, banyak melesetnya, kita banyak hancurnya. Karena jujur saudara, kita niatnya aja mau baik sama orang, mau nolong sama orang, kalau orang itu nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita langsung motivasi, langsung yang awalnya kita mengasihi ya, yang awalnya kita berbelas kasih, itu bisa belok loh, bisa berubah. Maaf.